Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran fikih. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi lanjutan kita tentang puasa yang pada 2 pekan yang lalu Pak Guru sudah jelaskan. Nah, saat ini lanjutannya Pak Guru akan menjelaskan lebih detail saat ini tentang halangan atau uzur puasa. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin mengingatkan kepada kita sekalian untuk selalu rajin cuci tangan ya, senantiasa menjaga jarak, jauhi kerumunan dan tetap gunakan masker. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, serta pandemi ini semoga segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memohon petunjuk dari Yang Maha Besar, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, lewat doa belajar. Dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik adik-adik sekalian, Pak Guru akan masuk pada materi, tapi sebelumnya Pak Guru ingin menjelaskan kepada kita sekalian tujuan pembelajaran kita ya. Mungkin Pak Guru lupa sertakan dalam slide, tapi Pak Guru hanya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini hanya ada 2, yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian peserta didik dapat menjelaskan halangan ya, yang termasuk halangan atau uzur daripada puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan hikmah puasa. Jadi hanya ada 2. Jadi hanya terkait dengan halangan atau uzur, macam-macam halangan atau uzur puasa dapat mengidentifikasi. Yang kedua dapat menjelaskan atau menyebutkan hikmah daripada berpuasa. Nah, saat ini kita masuk pada halangan atau uzur puasa. Berpuasa Ramadan merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Mengapa demikian? Kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Meninggalkan puasa dengan sengaja adalah perbuatan dosa besar. Namun, sebagian orang ada yang tidak dapat melaksanakannya atau banyak menemui kesulitan jika melaksanakannya. Nah, kesulitan-kesulitan itu yang menghalangi puasa. Kesulitan-kesulitan itu yang menghalangi puasa disebut uzur syar'i. Jadi uzur syar'i. Orang yang mendapat halangan atau uzur boleh mengganti puasa Ramadan dengan qada atau fidyah sesuai dengan jenis uzurnya. Jadi halangan atau kendala dalam menjalankan ibadah puasa itu disebut uzur, namun harus sesuai dengan syar'i, artinya yang dibenarkan oleh agama. Dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Jadi Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 ini merupakan dalil ya, dalil dasar hukum uzur atau halangan yang membolehkan seseorang membatalkan puasa atau berbuka ya. Inilah salah dalil utama di dalam Al-Quranul Karim terhadap orang-orang yang diperbolehkan ya, karena ada halangan atau uzur yang syar'i yang dibenarkan oleh agama. Apa saja itu? Nah, kita bahas saat ini juga.
Yang pertama, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqada puasanya. Mengqada itu maksudnya mengganti puasanya, membayar puasanya di luar bulan Ramadan, mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, orang yang sedang sakit, yang jika dipaksakan berpuasa, sakitnya akan bertambah parah, maka boleh berbuka puasa. Jadi orang yang sakit ya, yang jika dipaksakan dia berpuasa, khawatirnya penyakitnya akan bertambah parah, maka boleh baginya berbuka puasa ya, atau membatalkan puasanya. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh, sehingga jika berpuasa yang bersangkutan akan menemui kesukaran atau kesulitan. Jadi perjalanan jauhnya ini dihitung seperti layaknya orang yang bisa mengqada sholat. Jadi jaraknya seperti itu. Kalau orang bisa mengqada sholat atau bisa menjamak sholat itu ada ketentuannya perjalanan 81 atau 82 km. Nah, hal yang sama berlaku bagi orang yang menjalankan ibadah puasa yang ingin mengqada sholatnya, atau ingin berbuka puasanya karena uzurnya adalah dalam perjalanan jauh. Namun dalam perjalanan demikian kalau menggunakan sepeda motor ya atau mobil itu tidak terlalu jauh. Oleh karenanya ada batas-batas yang lebih jauh lagi ketika seseorang dikatakan dalam perjalanan jauh. Salah satu syarat, salah satu hal yang dibolehkan atau memperbolehkan untuk berbuka puasa. Jadi kalau ya orang yang dalam perjalanan jauh ini dia membatalkan puasanya, dia berbuka di tengah jalan, maka diperbolehkan dengan catatan dia harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Jadi apabila sudah selesai bulan Ramadan, dia harus membayar puasanya tadi dengan mengganti puasa tersebut. Yang ketiga, khusus bagi wanita, haid dan nifas juga merupakan halangan atau uzur berpuasa yang mewajibkan qada di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Jadi bagi adik-adik perempuan ya, apabila mendapatkan haid ya, dan untuk ibu-ibu yang selesai melahirkan, nifas ya, apabila semuanya itu sudah selesai, maka adik-adik atau kaum perempuan itu wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Jadi jangan dianggap enak sekali kan orang yang perempuan kalau ada halangan tidak berpuasa. Ingat adik-adik sekalian, itu wajib ya, wajib hukumnya. Jadi kalaupun tidak berpuasa karena ada halangan di bulan Ramadan, maka wajib diganti atau dibayar di luar bulan Ramadan. Jadi adik-adik laki-laki juga jangan mengiri. Enak kan perempuan dorang tidak puasa kalau ada haid. Tapi ingat, apabila di luar bulan Ramadan tidak dibayar puasanya, tidak ditebus puasanya, tidak diqada, tidak diganti, maka dosa itu mengalir terus. Dapat dipahami ya. Jadi tidak ada hal yang membatalkan secara pasti puasa ini. Maksudnya tidak ada yang menggugurkan kewajiban puasa ini kecuali diganti di luar bulan Ramadan. Hanya diqada ya, ditangguhkan nanti diganti di luar bulan Ramadan. Yang kedua, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah. Jadi ada orang yang uzurnya boleh dia tidak berpuasa, tetapi dia harus mengganti dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu memberi makan orang miskin. Nah, siapakah mereka? Yang pertama, orang tua yang berumur lanjut atau terlalu tua. Nah, orang yang sudah jompo ya, yang sudah kakek nenek rentan, sudah tua rentan ya, mereka itu ada yang kasihan kalau masih bertahan untuk berpuasa, itu dikhawatirkan akan menyebabkan kematiannya, karena ada orang-orang yang 2-3 jam harus makan walaupun hanya sedikit karena dia sudah banyak kekurangan, tidak boleh banyak kekurangan energi karena umurnya sudah sangat tua. Yang kedua, orang yang dalam keadaan sakit menahun. Sakit menahun ini sakit yang tidak ada peluang sembuh. Maksudnya baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan dia tidak ada peluang sembuh, sehingga dia tidak mungkin mengqada puasanya di hari-hari yang lain. Jadi dia boleh membayar fidyah saja, dia tidak berpuasa. Yang ketiga, ibu hamil. Ibu hamil ya, bukan bapak hamil. Laki-laki biar besar perutnya itu tidak boleh membatalkan puasa karena dia bukan hamil.
Ya, perempuan hamil boleh membatalkan puasanya. Ada 3 kategori ya. Ada yang dia tetap mengqadha, membayar puasanya di luar bulan Ramadan. Ada yang membayar fidyah dan berpuasa kembali, mengqadha kembali puasanya di bulan Ramadan. Ada yang hanya membayar fidyah. Ada beberapa pendapat, jadi silakan pilih salah satu nanti insyaallah. Kemudian yang keempat, menyusui anak. Jadi orang yang dalam keadaan menyusui anak, boleh dia membatalkan puasanya dengan membayar fidyah. Yang kelima, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadha di hari-hari yang lain. Jadi ini orang yang berat kerjaannya ya. Kerjaannya sangat berat, jadi dia tidak memungkinkan berpuasa di bulan Ramadan itu, dan pekerjaannya itu juga berlanjut di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Jadi baik bulan Ramadan ataupun bulan Ramadan dia tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka dia boleh membayar atau mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Nah, masuk pada fidyah. Apa sih fidyah itu? Nah, secara bahasa fidyah artinya mengganti atau menebus. Sedangkan menurut istilah, fidyah adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti suatu ibadah yang ditinggalkan, seperti ibadah puasa. Nah, kadar fidyah yang diberikan ialah semisal dengan kebutuhan makan selama 1 hari untuk 1 orang fakir miskin. Jadi kebutuhan makan 1 hari untuk 1 orang fakir miskin, bukan 1 kampung, hanya 1 orang, yaitu sekitar 3/4 liter. Nah, tidak sampai 1 liter. Diberikan, tidak sampai 1 liter beras ini. Diberikan pada hari puasa yang ditinggalkan. Misalnya hari ini Pak Guru tidak berpuasa misalnya karena tadi ya, karena sakit menahun. Jadi Pak Guru hari ini sejak terbit fajar itu memberikan beras 3/4 liter atau bulatkan saja 1 liter kepada fakir miskin. Ya, sejak pagi-pagi, sejak terbit fajar. Jangan nanti semalam baru kasih. Kalau hari ini terangnya puasa, hari ini juga diberikan. Nah, jadi adik sekalian, fidyah ini tebusan ya, atau untuk mengganti puasa kita. Jadi dia berupa harta benda dalam kadar tertentu yang wajib kita berikan kepada fakir miskin, yang benar-benar fakir miskin ya. Jangan memilih-milih orang. Oke, dapat dipahami ya adik-adik sekalian. Nah, hikmah puasa. Yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa. Yang kedua, puasa menjadi benteng atau perisai dari segala tipu daya syaitan. Yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membina kejujuran dan kedisiplinan. Yang kelima, dapat memelihara kesehatan. Yang keenam, dapat mengendalikan hawa nafsu, dan yang ketujuh, mengampuni dosa-dosa. Ya, semuanya ini adik-adik sekalian merupakan hikmah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Mengapa? Membina kejujuran dan kedisiplinan. Jadi orang yang berpuasa itu dia harus jujur. Karena yang tahu dia puasa hanya dia dan Allah. Boleh saja dia mengatakan kepada orang lain bahwa dia berpuasa, tetapi di belakang dia makan atau dia minum. Ya, jadi melatih kejujuran dan kedisiplinan. Nah, terakhir ini penting, orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur tetapi belum sempat mengqadha puasanya kemudian meninggal dunia, maka keluarganya wajib menggantinya dengan qadha. Sebagian ulama berpendapat diganti dengan fidyah dari harta peninggalannya. Sebagian lagi berpendapat tidak perlu diqadha atau diganti dengan fidyah, sebab yang wajib diganti oleh keluarganya adalah puasa nazar. Nah, adik-adik sekalian, kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia ya, yang sudah dewasa, yang sudah wajib berpuasa, kemudian ditanyakan, kita harus mencari tahu kalau dia pernah meninggalkan puasa atau tidak. Maka kalau ada puasa yang ditinggalkan, maka kita wajib mengganti qadanya bagi sebagian ulama. Atau kalau ada harta yang ditinggalkannya, cukup harta itu diberikan kepada fakir miskin untuk membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkannya tersebut. Tetapi bila mana benar-benar tidak ada, boleh juga tidak dilaksanakan, karena ada ulama yang berpendapat puasa yang harus diqadha oleh keluarga adalah puasa nazar. Oke, terima kasih adik-adik sekalian, semoga ada manfaatnya. Tetap di rumah, senantiasa rajin cuci tangan, jaga jarak, dan selalu tetap menggunakan masker. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusan dan dijauhkan dari berbagai kesulitan, serta semoga pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam,
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.